Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Kritikan keras ex-Manchester United buat Ralf Rangnick, dia membunuh Rashford. Ex-Manchester United Gary Neville tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya melihat Marcus Rashford dicadangkan. Neville sampai tak habis pikir melihat Rashford berada di bangku cadangan saat Manchester United kekurangan pemain, meski menyadari kalau performa sang pemain sedang buruk. Ia merasa Rangnick benar-benar membunuh Rashford dengan keputusan itu. Saya sedikit kesulitan menerima itu sebelum pertandingan tanpa penyerang tengah. Itu membunuh Marcus Rashford hari ini, dia tidak bermain di dalam tim, ujar Neville kepada Sky Sport. Jurgen Klopp sanjung bek Liverpool. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp tak bisa membendung pujian buat Joe Gomez. Bek kanan bukan posisi yang asing buat Gomez. Namun kalau harus menggantikan bek sayap penyerang seperti Alexander-Arnold, itu akan menjadi pekerjaan berat buat pria berumur 24 tahun tersebut. Kendati demikian, ia melakukan tugasnya dengan baik, bahkan turut berkontribusi di sektor penyerangan dalam bentuk assist buat Diogo Jota. Bagaimana bisa Anda menggantikan Trent Alexander-Arnold? Saya tidak memintanya bermain selayaknya Trent. Dia pemain luar biasa, dia bakal bermain lebih sering menjelang akhir musim, kata Klopp kepada BT Sport. Saingi MU, Liverpool juga incar Declan Rice. Daftar peminat Declan Rice di musim panas nanti akan bertambah panjang. Liverpool dilaporkan juga meminati jasa sang gelandang West Ham tersebut. Football Insider mengklaim Jurgen Klopp sudah lama naksir Rice. Ia menilai sang gelandang punya kemampuan yang komplit. Penampilannya juga konsisten dari pekan ke pekan. Jadi Klopp menilai Rice akan sangat ideal untuk memperkuat timnya, namun harga yang terlampau tinggi membuat Liverpool masih belum pasti mengejar tanda tangan Rice di musim panas nanti. Juara FA Cup bisa dapat 1 tiket ke Liga Champion, tapi cuma berlaku buat klub besar. Inggris bisa mengirim 1 perwakilan untuk mengikuti ajang Liga Champion dengan menjuarai FA Cup. Tetapi jalur ini memiliki persyaratan khusus dan tidak semua klub bisa mendapatkannya. Hanya klub besar dengan peringkat koefisien tinggi yang boleh mengambil jalur ini. Namun kalau tim dengan peringkat koefisien rendah yang memenangkannya, semisal Brentford, maka tiket tambahan itu tidak akan diberikan. Selain lewat FA Cup, klub bersejarah juga bisa mengikuti Liga Champion dengan menduduki posisi 5 di klasemen akhir Premier League. Aturan baru ini akan segera difinalisasi. Menurut kabar yang beredar, UEFA sudah hampir mencapai kesepakatan dan siap menerapkannya mulai musim 2024-2025. Para pemain Manchester City bisa hadapi tekanan. Manajer Manchester City Pep Guardiola yakin para pemainnya bisa menghadapi tekanan ketika bersaing dengan Liverpool untuk memperebutkan gelar Liga Premier Inggris. Guardiola berharap para pemainnya memiliki keyakinan untuk tidak boleh kehilangan poin agar tetap berada di puncak permainan. Kami harus merasakan tekanan di setiap pertandingan yang kami mainkan. Rasakan tekanannya, jalani dan atasi itu atau kita tidak akan menjadi juara, ujar Guardiola dikutip Tribal Football. Barcelona versus Sevilla, misi ganda Blaugrana. Xavi Hernandez mengatakan Barcelona bak melakoni laga final saat menjamu Sevilla nanti. Barca bertekad melanjutkan momentum bagus sekaligus merebut posisi kedua. Barcelona kini hanya terpaut 3 poin dari Sevilla di posisi 2. Barca saat ini sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi, menyusul kemenangan telak di El Clasico. Pertandingan besok itu adalah sebuah final untuk kami. Kami punya kesempatan untuk mencapai posisi kedua setelah serangkaian hasil positif, ucap Xavi dilansir AS. Laga kontra Juventus selalu menyulitkan, Inter Milan siap habis-habisan.
Simone Inzaghi menjelaskan bahwa laga melawan Juventus dalam Derby d'Italia begitu penting bagi Inter Milan. Juventus dan Inter Milan diketahui hanya memiliki jarak poin yang rapat di klasemen sementara Liga Italia. Kekalahan dari sinyonya tua diyakini bisa mengakhiri harapan mempertahankan gelar Scudetto. Oleh karena itu, Inzaghi berharap anak asuhnya tampil habis-habisan saat berhadapan dengan Juventus, mengingat dua peluang merengkuh gelar juara masih cukup terbuka. Kami kehilangan lebih banyak poin di beberapa pertandingan terakhir, dan kami tahu bahwa dengan permainan, agresi, dan determinasi besok, kami harus memainkan pertandingan hebat melawan Juventus, kata Inzaghi kepada Football Italia. Jelang Derby d'Italia, Allegri sebut Inter Milan masih jadi favorit. Kedua tim memiliki kans yang sama untuk bisa keluar sebagai pemenang. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, mengungkapkan bahwa laga ini akan berjalan dengan ketat dan sulit. Selain itu, Massimiliano Allegri juga masih menjagokan Inter untuk meraih Scudetto musim ini. Kendati Juventus juga masih diunggulkan untuk bisa meraih Scudetto, Allegri menampik anggapan tersebut dan mengatakan bahwa fokusnya adalah mengamankan tempat untuk Liga Champions musim depan. Sulit untuk mengatakan siapa favoritnya. Saya pikir Inter dan Milan adalah kandidat untuk memenangkan Scudetto, ujar Allegri dikutip Football Italia. Serie A tertinggal 40 tahun dari Premier League dan Bundesliga. Pelatih Lazio Maurizio Sarri melontarkan kritik pedas terkait sepak bola Italia, menyusul kegagalan Glazuri berlaga di Piala Dunia 2022. Sarri merasa performa buruk Italia bukan satu-satunya penyebabnya. Menurut Sarri, fasilitas di Serie A kalah jauh dibandingkan liga-liga top lain seperti Liga Inggris dan Liga Jerman. Kalau Anda menonton Premier League dan Bundesliga di televisi, Serie A sepertinya tertinggal 30 atau 40 tahun, ujarnya dikutip France 24. Messi sudah kakek-kakek bakal jadi ban serep saat Piala Dunia 2022. Lionel Messi bukan lagi bahaya bagi para pesaing timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Setidaknya, hal tersebut dirasakan oleh mantan pelatih timnas Polandia Antoni Piknicek. Polandia dipertemukan dengan Argentina dalam grup C Piala Dunia 2022. Piknicek mengakui bahwa undian kali ini tidak menakutkan bagi negaranya meski ada nama Messi dalam daftar. Jujur saja, Messi sekarang sudah seperti kakek-kakek di hutan. Dia bukan lagi pemain yang sama dengan beberapa tahun lalu. Sangat mungkin jika Messi hanya menjadi pemain cadangan jika melihat level permainannya sekarang, kata Piknicek. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!